Hai hai hai, selamat datang kembali di Fakta Terbaru. Di Indonesia sendiri saat ini sudah memiliki banyak pesawat yang terkenal sangat istimewa dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Salah satu pesawat milik Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sedang banyak diperbincangkan oleh semua kalangan. Mungkin teman-teman wargaters ini penasaran kali ya dengan pesawat mewah yang satu ini. Meski banyak sebagian orang yang belum mengetahuinya, maka tidak salah jika kita mencari tahu dulu biar tidak ketinggalan informasi menarik dan unik ya guys. Terkenal dengan kemewahannya, ternyata pesawat yang satu ini melalui proses yang sangat rumit dan lama tuh untuk membuatnya. Tak heran ya jika bisa menjadi pesawat yang istimewa gini. Berikut kerumitan dan proses pembuatan pesawat Presiden Republik Indonesia Boeing 737. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dan penting untuk lainnya. Number 5. Kenalan dulu dengan pesawat Boeing 737. Jadi moda transportasi yang diandalkan di seluruh dunia, perkembangan dunia aviasi lewat pesawat penumpang memang sudah menjadi salah satu hal yang asik dan unik untuk terus diperbincangkan. Mengenai tentang pesawat penumpang, ya mungkin aja pesawat merek Boeing 737 menjadi salah satu pesawat yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Bahkan dalam penggunaannya, Boeing 737 seringkali menjadi pesawat kepresidenan. Yuk kenalin dulu pesawat yang satu ini. Boeing 737 merupakan salah satu jenis pesawat komersial berbadan sempit dengan mesin ganda atau twin jet yang diproduksi oleh pabrik Boeing di Sydney, Amerika Serikat. Awalnya pesawat ini merupakan pengembangan versi murah dari Boeing 707 dan Boeing 727 dengan kapasitas yang lebih sedikit dan berjarak pendek. Boeing 737 adalah produk Boeing yang paling laris di pasar penerbangan dunia dengan penjualan lebih dari 15.533 unit hingga bulan Maret 2019. Dengan pesanan yang belum terkirim mencapai 4.703 unit pada bulan Maret 2019. Boeing 737 merupakan pesaing utama dari pesawat berlorong tunggal keluaran Airbus, yaitu Airbus A320. Perlu kalian ketahui juga ya wargaters, jika perusahaan Boeing bisa dikatakan sebagai salah satu produsen pesawat yang super sibuk. Widih, keren juga ya guys. Pasalnya pabriknya yang ada di dekat Sydney, Amerika Serikat bisa memproduksi pesawat hingga 42 buah dalam sebulan. Tentu saja Boeing tidak mau kalah dengan pesaingnya Airbus. Memang sih persaingan itu sangatlah ketat, di mana yang memiliki hasil karya baguslah yang akan menjadi juaranya. Salah satu pesawat rakitan Boeing 737 merupakan pesawat yang paling laku di pasaran. Mulai dari tahun 1967 tercatat setidaknya ada 9.000 pesawat yang sudah didistribusikan. Banyak banget kan? Luar biasanya lagi, satu rangkaian pesawat Boeing 737 ternyata bisa dibuat hanya dalam 9 hari loh. Keren banget kan? Hari pertama hingga ketiga adalah memasang plumbing dan listrik di rangka pesawat. Di hari keempat dilanjutkan dengan pemasangan sayap. Setelah itu, baru dilakukan uji fungsional. Hari keenam adalah memastikan roda bisa berfungsi secara baik saat take off maupun landing. Hari ketujuh adalah pemasangan mesin ke badan pesawat. Hari ke-8 disusul dengan pengecekan kokpit serta kontrol penerbangan. Hari ke-9 baru diinspeksi secara menyeluruh sebelum dijual. Number 4. Proses pembuatan kerangka. Semua apa saja yang dibuat, tentu saja hal yang paling utama dibuat adalah kerangka. Hal itu sudah bukan rahasia lagi ya guys, memang pada dasarnya sudah seperti itu adanya. Jadi kalian jangan kaget ya wargaters,
Untuk pembuatan kerangka pesawat ini harus dan wajib didominasi dengan robot, karena semua itu dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam pembuatan. Tapi untuk Boeing sendiri guys, dia memiliki pendapat yang lain loh, dimana pendapatnya itu sangat di luar nalar pikiran manusia. Karena di dalamnya itu masih bertahan dengan konsep klasik yang pembuatan semuanya itu membutuhkan dan menggunakan tenaga manusia. Satu-satunya hal yang membutuhkan mesin dalam pembuatan pesawat ini hanyalah pemindahan kerangkanya saja. Selebihnya masih berkutat dengan kekuatan manusia loh. Karena secara logika, jika pemindahan kerangka dilakukan oleh manusia, tentu saja tidak akan kuat. Karena kerangka itu sangatlah berat banget loh guys. Jika pakai tangan manusia, tentu saja dong kerangkanya itu tidak akan berpindah atau bergeser sedikit pun. Malahan tangan kita nih yang akan jadi korbannya, atau bahkan bisa patah tulang. Pihak Boeing mengatakan jika penggunaan tenaga manusia dilakukan karena untuk perakitan kerangka pesawat dengan maksimal. Karena dilihat dari sejarahnya, pesawat memang salah satu transportasi yang seringkali mengalami kecelakaan paling tinggi sepanjang sejarahnya dibandingkan dengan transportasi lainnya. Number 3. Proses instalasi saluran air dan listrik. Untuk tahapan ini membutuhkan waktu yang terbilang cukup lama loh guys, yaitu sampai 3 hari lamanya. Ya juga sih ya, karena pada tahap ini loh, sangat membutuhkan ketepatan dan ketelitian dari para pekerja. Bayangkan saja loh, kalau ada salah satu kabel yang tidak tersambung atau satu aja pipa air yang mengalami kebocoran, tentu saja akan berakibat fatal dalam penerbangan. Untuk pipa air sendiri sudah terdapat 3 km ya, dan 130 km kabel listrik yang diinstalasi dalam Boeing 737. Setelah itu, barulah dicek oleh tim khusus untuk melihat seberapa persenkah pekerjaan itu dilakukan dengan benar. Number 2. Proses pemasangan sayap. Lagi dan lagi tenaga manusia sangat dibutuhkan dalam tahapan ini, karena semua itu dilakukan untuk menyempurnakan pesawat yang dibuatnya. Setelah diatur sedemikian rupa dan berada di tempat yang pas, kelihatannya memang simpel ya guys. Namun kalian semua jangan salah ya guys. Jika dilihat secara detail, sangat terlihat kerumitannya loh. Semua itu karena bahan yang digunakan ya guys, yaitu sebuah cairan serat karbon. Widih, ini hanya sampai di sayapnya saja loh ya. Tunggu dulu, untuk selanjutnya akan seperti apa ya kiranya? Number 1. Proses pemasangan mesin. Semua tahapan sudah selesai semuanya. Kini beralih dulu pada proses pemasangan mesin. Tentu yang tahapan inilah memerlukan ketelitian yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya sebuah pesawat tidak akan bisa beroperasi atau jalan tanpa adanya sebuah mesin. Hihihi. Untuk 737, mesin yang digunakan yakni mesin berjenis turbofan CFM567. Dengan itulah, pesawat yang satu ini memiliki kecepatan hingga 0,785 Mach atau setara dengan 969,3 km per jamnya. Widih, hebat juga ya guys. Swing, cepat banget dah nyampainya. Mesin ini juga memiliki keistimewaan dalam baling-baling yang tidak akan mudah rusak dan menanggulangi semua kejadian yang tidak diinginkan loh. Seperti hal itu sudah terfikir dengan matang karena membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun lamanya untuk mencapainya. Tidak waktu yang sebentar ya guys, jadi tak heran jika keistimewaannya itu sangat terlihat.